Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdullah Fakih dengan nomor NPM-nya 22106312500035. Nah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu layanan keuangan berbasis vintage yaitu kebetulan saya akan investasi yaitu platformnya itu GoPay. Nah, GoPay ini merupakan cabang atau hasil platform dari GoTo sendiri, hasil GoTo. Nah, GoPay ini merupakan salah satu platform vintage yang cukup tenar atau cukup terkenal di Indonesia dan ini tuh sudah legal ya, sudah terdaftar di OJK juga, jadi sudah resmi di Indonesia. Jadi seluruh transaksi yang ada di GoPay ini sudah terjamin akan keamanannya. Nah, mungkin langsung saja kita bahas beberapa fiturnya terlebih dahulu yaitu. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari halaman GoPay-nya itu sendiri ya. Di sini kita bisa lihat ada halaman GoPay dan ya 2,5 pajak ya, terus di sini ada tampilan dari saldo kita, saldo GoPay kita. Nah, terus di sini ada fitur top up, ada GoPay Coin, aktivasi pinjam GoPay GoPay Later. Nah, terus juga tuh GoPay itu cukup menarik ya, karena pada halaman ini tuh kita bisa melihat nih, transaksi per bulan kita tuh sudah melakukan GoPay itu berapa gitu. Jadi mungkin ya pada bulan ini saya belum belum menggunakan layanan vintage GoPay, maka muncul keterangannya itu Rp0 sudah terpakai di bulan Desember. Itu tuh cukup membantu kita ya untuk melakukan manajemen keuangan, untuk melihat berapa banyak sih kita menggunakan layanan dari vintage GoPay ini untuk melakukan beberapa, segala transaksi. Nah, terus di sini ada fitur pembayaran yaitu baik untuk pulsa, paket data PLN, PDAM, ataupun Google Play Store, dan juga terdapat riwayat transaksi. Dan di bawah sini ada QR, Kris. Nah, mungkin langsung saja kita bahas pada bagian pertama itu di sini ada cek semua promo nih. Nah, fitur ini tuh cukup membantu kita untuk menghemat keuangan kita ya. Kita bisa langsung klik sendiri. Nah, ini merupakan tampilan promo yang ditawarkan oleh GoPay sendiri. Nah, dengan adanya fitur ini tuh kita bisa mengurangi beberapa beban keuangan kita ya. Nah, di sini bisa lihat langsung muncul lokasi yang tertera pada posisi kita kali ini ya, di mana posisi saya itu berada di sekitar kampus yaitu di Pusat Jaya. Nah, terus di sini ada tampilan voucher. Nah, voucher yang tersedia di sini mungkin saya belum memiliki voucher promo, makanya muncul keterangan not tersedia dan juga paket voucher promo. Nah, voucher ini tuh bisa dibeli juga gitu. Jadi kita bisa membeli voucher untuk mendapatkan keuntungan dengan diskon-diskon yang ada. Nah, di sini juga bisa menampilkan beberapa promo yaitu ada makanan, kebutuhan harian, tagihan dan pulsa, belanja, transportasi, game, hiburan, keluarga, logistik, ataupun promo keuangan sendiri. Nah, mmm, GoPay juga tuh menampilkan nih beberapa promo yang tersedia ya, seperti pada promo spesial untuk pengguna baru. Nah, di sini tuh ada promo seperti voucher Unipin cashback maksimal itu Rp10.000 dengan syarat yaitu minimal bayar atau minimal melakukan transaksi pada Unipin dan menggunakan voucher ini yaitu Rp10.000. Terus digunakan di sini ada voucher dari Lapak Gaming dan voucher dari Kios Gamer. Nah, terus ini juga ada beberapa voucher yang cukup bermanfaat untuk menghemat keuangan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Indomaret ini. Terdapat beberapa banyak sekali voucher dan jadi voucher ini tuh bisa dipakai dengan syarat dan ketentuan tertentu pada per voucher sendiri. Nah,
Rata-rata per voucher, tiap voucher itu memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda, bisa dari minimal bayar ataupun metode pembayaran dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada beberapa fitur voucher lain seperti belanja kebutuhan di mana saja dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, di sini juga ada tampilan GoPay Coin di pojok atas kanan, di pojok pojok atas kanan. Di sini ada tampilan GoPay Coin, yaitu di mana fitur ini tuh GoPay Coin bisa didapatkan dengan cara kita melakukan transaksi di GoPay itu sendiri. Nah, maka GoPay itu memberikan feedback kepada kita berupa GoPay Coin. Nah, namun GoPay Coin juga itu ini bisa dilakukan untuk melakukan pembelian. Jadi GoPay Coin itu tuh bisa dilakukan untuk melakukan transaksi. Jadi GoPay Coin itu nilainya kurang lebih sama dengan nilai rupiah. Jadi misalkan GoPay kita memiliki Rp10.000, maka itu sama akan bernilai dengan Rp10.000. Dan itu bisa dilakukan untuk transaksi pembelanjaan. Namun perlu diingat juga beberapa toko online itu tidak menyediakan fitur pembayaran menggunakan GoPay Coin atau beberapa barang memiliki syarat dan ketentuan untuk bisa menggunakan GoPay Coin ataupun tidak. Nah, di sini juga ada aktivasi pinjam, ada fitur aktifat GoPay pinjam dari GoPay sendiri. Nah, GoPay pinjam ini tuh menyediakan limit, yaitu sekitar 15 juta rupiah. Nah, dana itu tuh cepat cair dan tenor fleksibel dari 2 hingga 6 bulan. Nah, terus pendaftaran dari GoPay pinjam ini cukup mudah ya, dengan cara membutuhkan hanya itu mungkin ektp dan beberapa syarat-syarat lainnya. Jadi pengajuan dari GoPay pinjam ini tidak sesulit dengan pengajuan pinjam kita ke bank-bank konvensional. Nah, selanjutnya itu biaya cicilan yang kompetitif dan tersembunyi. Jadi biaya biaya cicilan dari GoPay sendiri itu mulai dari 1,26% per bulan, dan seluruh biaya itu ditampilkan secara transparan dari awal. Jadi biaya 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 bunga dari GoPay pinjam ini akan transparan. GoPay akan menyediakan secara transparan dan tidak ada yang disembunyikan dari pengguna atau nasabah. Terus privasi dari GoPay Minjam ini akan terjaga ya. Jadi GoPay memastikan bahwa privasi akan seluruh transaksi pada GoPay Pinjam itu terjaga, jadi tidak akan adanya namanya kebocoran data. Nah, terus keuntungan dari menggunakan GoPay Point mungkin yang pertama itu kita bisa menggunakan transaksi dengan limit sampai dengan 15 juta rupiah dengan bunga itu dimulai dari 1,26% hingga 1,91% per bulan. Nah, dengan tenornya itu berbagai macam yang bisa dengan 2 bulan, 3 bulan, ataupun 6 bulan. Nah, di sini ada fitur GoPay Later. GoPay Later sebenarnya kurang lebih sama dengan GoPay Pinjam. Bedanya GoPay Later ini mungkin hanya bisa dipakai untuk melakukan pembayaran beberapa barang secara online, dan GoPay dengan fitur dengan bayarnya nanti. Jadi kita bisa melakukan pembelian suatu barang pada suatu platform, misalkan Tokopedia, karena Tokopedia itu sudah terafiliasi atau terhubung dengan GoPay. Jadi kita bisa melakukan pembelian pada Tokopedia dengan menggunakan pembayaran dengan GoPay Later. Maka selanjutnya kita bisa membayar pembelian yang sudah kita lakukan itu bisa di akhir bulan atau awal bulan selanjutnya. Nah, terus kita di sini juga ada fitur transfer. Nah, GoPay sendiri itu bisa menyediakan gratis transfer itu 100 kali per bulan. Jadi, jika kita melakukan transfer pada GoPay itu tanpa biaya admin atau biaya lainnya ya. Jadi, itu per bulan itu dijatah 100 kali transaksi. Nah, di sini ada fitur pembayaran.
Nah, kita bisa melakukan beberapa fitur pembayaran tagihan atau yang lainnya bisa dari tagihan ataupun langganan, isi ulang seperti pulsa, paket data, token dari token listrik atau tagihan rumah tangga seperti token listrik, PDAM, WiFi, dan cicilan-cicilan lainnya. Nah, perlu diketahui juga ya bahwa GoPay itu sudah menyediakan fitur yang di mana kita bisa membayar tagihan itu secara otomatis, secara terjadwal. Jadi, kita bisa melakukan penjadwalan pembayaran tagihan di GoPay. Misal kita memiliki tagihan listrik. Nah, kita bisa menjadwalkan pembayaran itu per bulan. Misalkan pada tanggal 10, maka setiap bulan pada tanggal 10 saldo GoPay kita akan otomatis terpotong untuk melakukan tagihan pembayaran listrik tersebut. Nah, fitur ini tuh sangat berguna ya di mana ini tuh memastikan bahwa kita tuh tidak akan melupakan suatu pembayaran dari tagihan kita tanpa harus lupa. Jadi kita tidak tidak harus takut akan kelupaan membayar tagihan listrik dari kita. Nah, mungkin di sini juga GoPay sudah menyediakan layanan QRIS, yang di mana QRIS itu sangat membantu untuk melakukan banyak sekali pembayaran tanpa menggunakan uang cash. Jadi, ini tuh sangat 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 membantu sekali. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.